Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radenda Siriani dari kelas A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan nomor MPM 74 2012 0046. Di sini saya akan memberikan review pada materi pertemuan ke-7 yang mana membahas bab 1 yaitu pengertian hukum pidana, bab 2 tindak pidana atau strafbarvet atau delik, dan bab 3 pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang mana materi tersebut telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajaheni Nuraini SHMH dan oleh Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada bab 1, pengertian hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada hukum pidana material dan yang kedua ada hukum pidana formil. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, yang ketiga ada sanksi pidana atau criminal procedure. Fungsi hukum pidana dibagi kembali menjadi dua bagian. Yang pertama ada fungsi umum dan yang kedua ada fungsi khusus. Sumber hukum pidana dibagi kembali menjadi 4 bagian. Yang pertama ada KUHP atau WVSNI yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Lalu peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Lalu ada Memori Penjelasan KUHP atau MVT. Selanjutnya ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana. Lalu bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Berlakunya hukum pidana yang pertama ada menurut waktu atau locus temporis, yang dimana didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine previa lege penali, yang di dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi. Yang pertama yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Lalu peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Adapun menurut tempat atau locus delicti, yaitu daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, lalu udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial pada pasal 2 KUHP, lalu ada asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 KUHP, lalu ada asas perlindungan atau nasional pasif pada pasal 4 dan pasal 7, lalu ada pasal universalitas, lalu ada ekstradisi atau penyerahan. Selanjutnya pada bab 2 yang mengenai tindak pidana atau strafbarvet atau delik, yang dimana lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Mengapa demikian? Sebab dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Lalu semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana, dan para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana tersendiri merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat, yang bila dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Lalu yang terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana oleh pertanggungjawaban pidana atau monistis, yang pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada unsur objektif, yang kedua ada unsur subjektif. Yang dimana unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan, lalu ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, ada unsur melawan hukum,
unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Adapun unsur subjektif yaitu kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau fenomen, maksud atau ogmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau met forbedachte rade, dan perasaan takut atau fresh. Lalu tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, yaitu yang terdiri dari yang pertama bagian delik atau bestandelen van het delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan, apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu ada elemen atau unsur delik atau elementen van delik, yaitu tidak terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Lalu harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik, dan penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana yang pertama ada hanya memberi nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Lalu ada hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Lalu memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana yang pertama ada hanya manusia untuk tindak pidana umum. Lalu ada manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana yang menurut KUHP ada kejahatan, lalu pelanggaran, dan menurut doktrin yaitu delik formil dan delik material, delik komisionis, delik omnisionis, delik komisionis per omissionem commissa, lalu delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Selanjutnya mengenai bab 3 yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang dimana berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari pada tahun 1918 berubah menjadi WVS-NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 WVS-NI berubah menjadi KUHP. Adapun alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP yaitu yang pertama ada alasan politis, yang kedua ada alasan sosiologis, yang ketiga ada alasan praktis, dan yang keempat ada alasan adaptif. Cara melakukan pembaharuan KUHP yang pertama ada kriminalisasi, yang kedua ada dekriminalisasi, yang ketiga ada rekriminalisasi, yang keempat ada depenalisasi, yang kelima mitigating. Metode pembaharuan KUHP yaitu yang pertama evolusi atau evolusionis, yang mana pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Lalu ada kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Lalu yang ketiga ada global, yang dimana pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Adapun periodisasi pembaharuan KUHP secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, lalu ada Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review pada materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.